Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranata dari Prodi Manajemen kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video ekonomi mikro, materi ke-7 dengan dosen pengampu Miss Kemala Puji SEIME dengan materi yang berjudul elastisitas dan aplikasi. Elastisitas dan aplikasi. Memahami elastisitas dan penerapannya memberikan wawasan yang penting dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari. Dalam dokumentasi ini, kita akan mengeksplorasi konsep elastisitas, jenis-jenisnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan dan dunia teknik. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk material untuk mengembangkan bentuk dan ukurannya setelah mengalami deformasi. Saat diberikan gaya atau tekanan, benda elastis dapat sementara berubah bentuknya, namun setelah gaya dihilangkan, akan kembali ke bentuk semula. Elastisitas mengacu pada respons atau reaksi suatu variabel terhadap perubahan dalam variabel lain. Dalam konteks ekonomi, elastisitas seringkali merujuk pada elastisitas harga atau harga suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, elastisitas mengukur sejauh mana jumlah yang diminta atau ditawarkan dari suatu barang atau jasa akan berubah sebagai respons terhadap perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas. Terdapat beberapa jenis elastisitas, termasuk elastisitas linear, elastisitas plastik, elastisitas permukaan, dan elastisitas volumetrik. Setiap jenis memiliki karakteristik dan aplikasinya sendiri dalam berbagai bidang industri dan ilmiah. Dan ada beberapa jenis elastisitas yang berbeda, dan setiap jenis mengukur respons suatu variabel terhadap perubahan dalam variabel lainnya. Berikut adalah beberapa jenis elastisitas yang umum. 1. Elastisitas harga permintaan, price elastic of demand, mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah sebagai respons terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas harga penawaran, price elastic of supply, mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berubah sebagai respons terhadap perubahan harga. Yang ketiga, elastisitas terhadap permintaan, income elastic of demand, mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah sebagai respons terhadap perubahan pendapatan konsumen. Yang keempat, elastisitas silang, cross elasticity, mengukur sejauh mana barang atau jasa yang diminta berubah sebagai respons terhadap perubahan harga barang atau jasa lain. Yang kelima, elastisitas harga silang penawaran, cross elastic of supply, mirip dengan elastisitas silang, tetapi mengukur respons penawaran barang atau jasa terhadap perubahan harga barang atau jasa lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Elastisitas suatu benda dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis material, suhu, kelembapan, dan struktur benda itu sendiri. Misalnya, material dengan ikatan molekul yang kuat cenderung memiliki elastisitas yang tinggi. Elastisitas baik elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, atau jenis elastisitas lainnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti, availability of substitutes. Jika terdapat banyak barang atau jasa mengganti yang dapat digunakan,
berbagai alternatif, permintaan cenderung lebih elastis. Konsumen lebih mungkin beralih ke barang atau jasa lain jika harga suatu barang meningkat. Yang kedua, waktu atau time. Elastisitas dapat bervariasi seiring berjalannya waktu. Pada umumnya, permintaan atau penawaran menjadi lebih elastis seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika harga suatu barang naik secara tiba-tiba, konsumen mungkin tidak dapat merespons secara cepat, namun seiring waktu, mereka mungkin dapat menyesuaikan perilaku mereka. Yang ketiga, keinginan. Barang-barang yang dianggap kebutuhan pasar cenderung memiliki permintaan elastisitas karena konsumen perlu membelinya. Bahkan, jika harganya naik, sebaliknya barang-barang mewah atau barang-barang yang dianggap sebagai keinginan cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Yang keempat, proporsi pendapatan yang digunakan. Proportion of income spent. Jika suatu barang membutuhkan proporsi besar dari pendapatan seorang, maka permintaan akan barang tersebut cenderung lebih elastis. Kenaikan harga akan memiliki dampak yang lebih besar pada anggaran konsumen. Yang kelima, jangkauan pasar, market definition. Elastisitas dapat bervariasi tergantung pada cara pasar didefinisikan. Sebagai contoh, elastisitas harga permintaan dapat berbeda untuk pasar secara keseluruhan dibandingkan dengan elastisitas harga permintaan untuk merek tertentu. Hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa perubahan panjang atau deformasi benda elastis proporsional dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, asalkan gaya tersebut tidak melebihi batas elastisitas benda. Hukum ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perancangan jembatan dan struktur bangunan. Aplikasi elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Elastisitas memiliki beragam aplikasi di kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembuatan pakaian, perlengkapan olahraga, kasur, dan bahkan alat musik seperti gitar dan biola. Pemahaman akan elastisitas membantu kita menciptakan produk yang nyaman dan aman digunakan. Aplikasi elastisitas dalam bidang teknik. Elastisitas sangat penting dalam bidang teknik, seperti dalam perancangan kendaraan, bangunan, dan peralatan industri. Pemahaman akan elastisitas memungkinkan insinyur untuk memprediksi respons benda terhadap tekanan atau deformasi, serta merancang struktur yang aman dan efisien. Kesimpulan, elastisitas adalah konsep yang penting dalam dunia teknik dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami elastisitas dan penerapannya, kita dapat menciptakan produk dan mengembangkan teknologi yang lebih baik. Selain itu, pemahaman elastisitas juga membantu kita memahami fenomena alam dan keterkaitannya dengan benda-benda di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saat saya presentasi, saya mohon maaf. Dan saya, Ahmad Rizky Pranata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.